Oh, saudara, apa kabar hari ini semuanya? Puji Tuhan ya, saudara, kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Dan saya tadi lihat Ibu Harpin, mana Ibu Harpin? Ibu Harpin, luar biasa, tergeletak beberapa hari di ICU, balik lagi, tetapi hari ini beliau sudah beribadah bersama dengan kita. Well, saudara, saya harap saudara tidak bosan. Ini adalah episode yang kelima dari kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bahannya datang. Saya mau ini resep betul-betul di roh saudara, sehingga saudara diberkati. Amin. Nah, kalau ngomong diberkati, aminnya kencengnya bukan main. Haleluya. Kiranya nanti kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara juga aminnya yang kenceng, supaya saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Ada orang bilang begini, perpuluhan itu mah perjanjian lama. Oh, itu perpuluhan itu adalah hukum Taurat. Ada yang bilang begitu. Kita zaman baru nggak lagi pakai hukum Taurat. Benar nggak, saudara? Salah. Ya, karena sebelum hukum Taurat ada, perpuluhan itu sudah ada. Ya, zaman siapa? Abraham, betul sekali. Jadi Abraham ini waktu hidup hukum Taurat belum diberikan, tetapi Abraham itu dia memberikan perpuluhannya kepada Melkisedek ya. Ini luar biasa. Wow, jemaat di sini sangat berpengetahuan ya. Saya bersyukur. Jadi Abraham sudah memberikan. Dari mana itu idenya kira-kira, saudara? Idenya dari mana? Lalu Abraham memberikan perpuluhannya. Setelah itu siapa lagi yang memberikan perpuluhannya? Yakub juga, saudara, memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Dia bilang, kalau nanti saya keluar dari sini, saya diberkati, maka 10% dari semua yang saya dapatkan, dari semua penghasilan saya, akan saya berikan kepada Tuhan. Itu adalah ucapan syukur, rasa terima kasih kita, balas kita kepada Tuhan. Ya, saya hari malam ya, tadi malam tiba-tiba telinga saya sampai rahang saya sini tiba-tiba teng gitu, sakit sekali. Wah, kenapa ya? Kemudian saya rasakan, saya pegang, bahkan saya mau mangap, itu sakit sekali. Kok bisa sakit? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba kayak kesengat lebah yang gede gitu loh. Aduh, sakit sekali. Sementara saya lagi baca firman. Jadi saya berkata kepada telinga saya dan kepada yang nyengat telinga saya, dalam nama Yesus, siapapun kamu, apapun kamu, saya bilang, kamu ini salah target. Saya mau nyampein firman Tuhan besok. Kamu gak bisa ini nyengat telinga saya sampai gerak aja mulut saya sakit gitu. Gak bisa, salah kamu. Dalam nama Tuhan Yesus kamu berhenti, kamu keluar. Kemudian saya bilang, firman yang saya baca akan menyembuhkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh saya. Saya baca terus dalam nama Yesus. Masih sakit, saya bilang, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Sambil baca saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya sudah sembuh. Dan gak lama saudara sembuh. Dan tadi saya duduk di situ, saya bilang, saya memberikan ucapan syukur kepada Tuhan yang lebih dari sebelumnya.
ucap syukur. Kalau saya ke dokter, berapa saya keluar duit? Ya, saya bawa papi ke THT keluar 500 lebih. Tapi saya memberikan ucapan syukur. Ini adalah cinta kita kepada Tuhan. Abraham pun demikian. Dia menang dari perang bersama dengan musuh-musuh yang mengambil keponakannya. Dan kemudian dia bilang, saya mau mempersembahkan kepada Tuhan apa yang saya dapatkan dari dia nggak ngambil jarahan ya, dia nggak ngambil jarahan. Dia bilang saya memberikan 1/10 dari apa yang saya miliki kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita dinyatakan lewat persembahan kita. Sebab persembahan itu menyiratkan hati. Persembahan itu apa saudara? Menyiratkan hati. Kalau kita pelit sama Tuhan berarti iya, kita pelit, hati kita pelit, saudara. Kita hitungan sama Tuhan. Tapi saat kita tahu bahwa semuanya dari Tuhan, semuanya asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau mempersembahkan balik kepada Tuhan. Sebagian kecil kita seringkali itu diuji kecil banget. Nah, kita akan belajar suatu ujian yang sangat besar, yang menghasilkan upah yang besar bagi ini anak, bagi dia waktu dia ada di bumi, dan bagi dia selamanya dalam kekekalan. Kita baca anak ini tidak bernama, saudara ya. Anak ini tidak bernama, kita baca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7. Ya, jadi ini kisahnya begini. Suatu kali waktu Yesus datang, lalu orang-orang banyak sekali berkerumun. Kemudian mereka mendengarkan Yesus, mereka terkesima, mereka terlena, mereka kesirep ya waktu lihat Yesus ini khotbah. Wow, pengajaran seperti ini belum pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan setelah itu banyak orang-orang disembuhkan, orang sakit semua disembuhkan, luar biasa. Ya. Lalu mereka mengikuti Yesus sampai beberapa hari, sampai makanan mereka habis, sangu mereka habis. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan suruh aja mereka pulang. Mereka udah kelaparan dan kita nggak ada makanan di sini, kasih mereka pulang. Yesus bilang, tidak. Kamu yang kasih makan. Yang bener aja. Saya. Iya. Mari kita baca ayatnya ya. Ayat 7. Yohanes 6 ayat 7. Nanti kita baca berikutnya ayat 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, saudara ingat ya berapa ratus dinar? Itu 200 dinar kenapa? Katanya gak cukup. Kita baca 9. Di sini ya. Kemudian berikutnya 10. Kira-kira 5.000 apa dong? Laki-laki ya, nanti jadi kita akan highlight kata-kata yang tadi saya minta saudara ulangi. Tadi pertama berapa? 200 apa? Kenapa? Tidak cukup. Yang kedua apa?
5 roti, 2 ikan. Yang 3 ini apa? 5.000 laki-laki. Next, 11. Lalu? Dan maka mereka iya, terima kasih. Gini saudara, ini Yesus tahu suatu kebutuhan, ya. Mereka juga tahu suatu kebutuhan. Wah, orang-orang ini pada lapar nih, ya. Mereka perlu makan. Tapi, ya, kita gimana mau kasih makan mereka? Uang berapa? 200 dinar aja nggak cukup. Kira-kira cukupnya berapa? Maksudnya mereka tuh ngitungnya gini. Kalau kita punya uang 200 dinar, itu aja nggak mungkin cukup karena 5.000. Nah, 5.000 itu baru apa? Laki-laki. Biasanya emak-emak bawa anak cucunya lebih banyak. Ya, apalagi di sini mbak-mbak suka ngumpulin bawa untuk itu yang jawab ya. Bawa untuk cucunya, ya. Biasanya lebih banyak perempuan coba di sini. Prianya angkat tangan coba. Pria angkat tangan. Ya ampun, cuman 3,5. Yang perempuan, walah sabrek. Nah itu loh maksudnya. Ini adalah contoh. Ini perempuannya ini kira-kira lah 5.000 katanya. Berapa? 75%-nya dari pria. Ibu-ibu mana sih suami-suaminya sih? Jangan bilang kerja bakti ya. Kerja bakti udah sebelum 17 harusnya. Biasanya lebih banyak. Jadi kira-kira kalaupun 360 dinar, itu cukup nggak? Saudara, 1 dinar itu upah pekerja buruh 1 hari. Ya, 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Jadi kalau 200 dinar itu 200 hari. 200 hari itu aja nggak cukup untuk kasih makan 5.000 plus. Nah, kira-kira kalau 365 lah itu upah setahun orang kerja. Misalnya ya, setahun orang kerja. Nah, sekarang ini di sini ada anak kecil yang dibawain ibunya lunchbox makan siang, kotak makan siang. Isinya 2 roti dan 5 ikan. Oke, berarti saudara masih nggak ngantuk ya. Berapa? 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Oke. Rotinya itu nasinya, ya. Ikannya ini lauknya. Anak ini irit-irit buat perpanjangan hari. Kalau Yesus khotbah lagi sampai seminggu masih bisa. Rotinya kering, ikannya ikan asin kira-kira ya. Ikan rada asin kayak bandeng gitu ya. Bandeng digoreng itu kan bisa beberapa hari ya. Dulu mami kalau ini, tak goni bandeng yo, bandengnya gede-gede lemu-lemu. Nah,
Ini anak dibawain mamanya. Saya mau ceritain sebentar. Ini anak, saya pernah dengar orang yang pernah mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Katanya anak ini pernah disembuhkan Tuhan dari sakit palsi, kayak lumpuh kaki atau tangan sebelah gitu ya. Lalu disembuhkan Tuhan, itu sebabnya dia tuh cinta banget sama Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana Tuhan pergi, dia ngintil. Walaupun mama papanya mungkin gak ikut, dia dibawain roti lunchbox ya, makanan kotak gitu ya sama ayah ibunya. Dia irit-irit, dia mau tahan sampai beberapa hari. Tetapi dia melihat kebutuhan dan dia berikan kepada murid-murid Yesus. Ini saya punya. Ini. Nah, anak kecil ini tidak berpikir panjang, hanya ngasih. Tapi kebanyakan anak kecil itu kan apa? Egois. Nggonaku, weku, ojo. Ya enggak? Siapa anaknya di sini yang kayak gitu? Wah, enggak ada, luar biasa ya. Kebanyakan begitu, tapi di luar sana. Tapi di sini nggak ada. Anaknya kan belajar seperti ini. Karena dia cinta Tuhan. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Maka dia memberikan semuanya. Wes nggak apa-apa. Aku nanti nggak makan nggak apa-apa. Aku kelaparan nggak apa-apa. Asal dia pikir mungkin Tuhan Yesus bisa makan. Tuhan Yesus yang sudah nyembuhin saya. Dia memberikannya lewat murid-murid Tuhan Yesus. Dan harapannya diberikan untuk Tuhan Yesus. Dan dimakan oleh Tuhan Yesus. Atine bakal seneng banget. Karena apa? Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kayak saya pikir kalau saya nggak disembuhin Tuhan Yesus tadi malam. Itu sakitnya kayak apa? Saya mangap aja nggak bisa. Saudara ngomong nggak bisa. Itu sebabnya saya kembalikan ucapan syukur. Saya duduk di sini, Ibu Harpin dari belakang itu apa jalan ya ke sini dengan susah payah memberikan persembahannya, terenyuh hati saya. Ucapan syukur. Kita diberi karunia, kemurahan, kebaikan sama Tuhan, kita ngucap syukur. Nah, anak ini harapannya dimakan sama Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya berkata begini, 5 roti 2 ikan, ya apalah artinya ini buat kita semua orang sebanyak ini. Tapi Tuhan berkata, suruh mereka duduk masing-masing, kumpul grup-grup, ya. Lalu Tuhan mulai mengangkat roti dan ikan itu. Dia berkati, kemudian saat dia berkati, turun sudah menjadi banyak. Dan diberikan kepada murid-muridnya, dibagi-bagikan. Dan waktu dibagi, keluar lagi, dibagi keluar lagi, bagi masih ada terus, bagi masih ada terus. Wow, semua kagum. Dan sisanya berapa keranjang? 12 keranjang. Saya mau kasih rahasia, saudara. Ini anak yang berkorban. Korbannya nampaknya 5 roti 2 ikan. Bagi kita itu gak berharga. Tapi bagi anak ini yang mikir akan dimakan 1 minggu lebih, itu sangat berharga. Gak tahu rumahnya di mana, jauh kah, gak bisa pulang kah, karena itu ada di padang yang lebar sekali. Ya, kalau saudara ke Israel, saudara bisa lihat Tabga namanya di sana. Itu sekarang udah dibangun gereja di sana. Nah, kalau saudara mikir ini anak sebegitu berharganya, mahal sekali, ini harta terbesar. Dan kita lihat, ternyata hartanya ini di alam roh ini digandakan menjadi 5.000 plus masih ada sisa 12 keranjang.
Kalau saudara memberi kepada Tuhan dengan pemberian pemborosan, dengan pemberian pengorbanan, sacrifice, pengorbanan, korban, itu Tuhan ganda-gandakan bahkan lebih dari 5.000 orang. Untuk kebutuhan 5.000 orang. Nah, sekarang saya bilang ini, bukan hanya kebutuhan 5.000 orang lebih, tetapi berkat yang dia terima balik adalah berkat lebih dari 5.000 orang. Tahu maksudnya? Tahu kan? Jadi berkat yang dia terima balik dari Tuhan, upah di surga, itu adalah berkat lebih dari 5.000 orang, kira-kira 15 sampai 20.000 orang. Karena laki-laki yang dihitung. Ini luar biasanya saat kita berani mempersembahkan, maka Tuhan yang menggandakan kepada saudara. Saya berulang kali cerita mengenai waktu kecil saya di sini, saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Gelang saya yang aduh, maneman rasanya, tetapi saya berikan. Sekarang saya menuai jiwa-jiwa di mana-mana. Tidak hanya itu, saya punya juga yang waktu minggu-minggu lalu saya ceritakan 2 set berlian saya plus diamond Rolex saya, jam diamond. Saya berikan, aduh itu berharganya saudara. Tapi saya tahu apa yang saya berikan itu tergandakan. Belum lagi yang lain-lain yang gak saya sebut dan gak perlu saya sebut. Hari demi hari ngeluarin. Kemarinnya saya ditanya seorang, gimana Mac? Rasanya ngeluarin hari-hari itu untuk orang-orang gak dikit tuh, gede-gede mak brojol gitu. Gimana rasanya ngeluarin gitu? Karena orang itu tahu saya ngeluarin hari-hari. Saya bilang, saya tuh sukacita banget bisa ngeluarin gini. Selagi saya ada, selagi masih BCA jalan. Ya, tetapi nggak kurang malah digerojoki. Ini luar biasa. Anak yang tidak disebut namanya, tetapi dia memperoleh berkat lebih dari 5.000 jiwa-jiwa yang butuhkan. Kira-kira saudara mendapatkan berkat pelipat gandaan berapa? Apakah saudara sudah memberikan pemberian pemborosan, pemberian sacrifice, pemberian pengorbanan? Waduh, kalau aku berikan, aku besok mati ya mati. Itu loh saudara, bukan memberikan dari yang banyak, saudara ngasih sedikit, ya enggak. Saudara ingat yang dihitung apa? Sisanya. Sisanya masih banyak atau dikit? Ya. Kalau kita ngasih ciprat sedikit, di hati Tuhan itu mak kerincing gitu ya. Mak kerincing. Tapi saat kita memberikan pengorbanan, aduh Tuhan yang terima itu jeglong ya. Kita juga ngasihnya, aduh. Ingat waktu saya mau nulis buku yang pertama, buku itu mau keluar. Sudah habis-habisan. Saya nggak ada uang sama sekali, bahkan kurang. Jadi saya ngomong, kalaupun saya harus puasa, kalaupun saya harus mati, demi saya memberkati Indonesia dengan saya mengeluarkan buku ini, biarlah saya mati. Berulang kali saya dituntut, diuji, dan saya rela. If I perish, I perish, kata Ratu Esther. Kalau aku mati, biarlah aku mati. Ini pelajaran yang sangat tinggi. Tapi saya rindu saudara melakukan firman dari hal yang kecil. Gak tiba-tiba, wah aku ngeke kabeh, bukan begitu. Saudara nanya Tuhan,
Kalau saudara tahu ada kebutuhan, tapi saudara merem, nah itu hati-hati. Ya. Saudara tahu orang membutuhkan, saudara tahu ada yang kebutuhan, tapi saudara merem. Nah itu kita berdosa sama Tuhan. Ini anak tahu kebutuhan Tuhan Yesus. Dia pikir gimana ya, saya cuma ngei 5 roti 2 ikan sama Tuhan, tetapi ternyata Tuhan sanggup gandakan. Ini hal yang luar biasa, ya. Lalu ada lagi, yaitu kalau saya ngomong tentang anak ini, kira-kira bahannya datangnya berapa banyak saudara? Buahnya datang, banyak sekali bahan yang dia kumpulkan di sorga. Ya, yuk kita baca lagi tentang seorang yang luar biasa yang akan saya kupas lagi dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai yang keempat. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya in concert. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia memberi apa? No. Ia memberi banyak sedekah. Ya, dan apa tadi? Senantiasa berdoa. Jadi saudara ini camkan baik-baik. Dia memberi apa? Banyak loh, ya, bukan sedekah. Dia memberikan banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ya, perhatikan. Semua doamu, dia senantiasa, semua doanya didengarkan dan sedekahnya. Jadi semua doanya dan semua sedekahnya telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Di sini kita bisa belajar, ini orang yang belum kenal Tuhan. Entah Tuhannya itu Tuhan yang mana, karena dia bukan orang Yahudi. Lalu Petrus pada saat yang bersamaan dia diberi penglihatan oleh Tuhan, ada kain di atasnya dan kemudian isinya semua binatang-binatang hewan najis. Tuhan bilang, sembelih, makan. Petrus bilang, Tuhan, no. Turun lagi itu kain berisi semua hewan-hewan najis. Tuhan berkata, potong makan sampai 3 kali. Akhirnya penglihatan itu berlalu. Jadi orang ini disebut orang najis, orang kafir. Ya. Kalau kita dianggap mereka saudara-saudara kita kafir najis. Ya. Tetapi Tuhan berkata kepada Petrus, datang kepada dia. Ya. Karena apa? Dia sering memberi sedekah, banyak sedekah. Dan dia senantiasa berdoa, tidak peduli berdoa kepada siapa. Tetapi sedekahnya dan doanya ini didengar oleh Tuhan. Saudara, saat kita berdoa dan memberi sedekah, banyak sedekah, rupanya Tuhan itu memberkati kita. Dia terima semua sedekah kita. Dia lihat semua pemberian kita. Dia dengar semua doa kita. Banyak sedekah.
Saudara, belajarlah luar biasa. Anak-anak kecil, anak-anak muda, mulai dari muda, belajar memberi. Saya mulai dari sini, belajar banyak memberi. Ya, saya berulang kali cerita, orang tua saya nggak ngerti itu, saya memberi. Saya memberi. Suatu kali saya mendengarkan kesaksian pemberian saya yang saya lupa sama sekali. Ibu Warjo bisa maju menyaksikan? Oh enggak, Bu. Ada kesaksian luar biasa yang Pak Warjo cerita. Bahkan sebelum beliau pergi sama Tuhan, beliau cerita, wow luar biasa. Ini apa bisa dipakai ini? Tes ya. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini bisa berdiri di tempat ini. Waktu kira-kira sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Waktu itu saya menerima pemberian daripada Ibu Magdalene yang pada waktu itu suami saya itu kerjanya servis ya, elektronik. Waktu itu sudah banyak sekali, banyak yang dikerjakan dan sudah selesai. Namun waktu itu belum ada yang diambil oleh yang punya. Jadi waktu itu saya tidak punya uang, ya, tidak punya uang untuk memberi sangu pada anak-anak saya. Dan waktu itu, waktu pagi itu Ibu Magdalene datang di rumah kami dan waktu itu memberikan uang 10.000 pada waktu itu. Ya, pada waktu itu 10.000 itu masih banyak sekali, ya, berguna sekali bagi kami. Dan sampai sekarang ini saya masih tetap mengingat akan kebaikan Ibu Magdalene yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan berkat kepada kami. Masalahnya apa Bapak Ibu? Waktu kami tidak punya uang, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini Tuhan kan kehendaki untuk kami puasa, biarlah kami ikhlas, kami bersyukur. Kami berpuasa. Nah waktu itu benar Bapak Ibu yang kekasih, benar-benar sekali Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa memberi sangu untuk sekolah anak-anak saya dan semua kebutuhan-kebutuhan keperluan kami dalam rumah tangga kami, ekonomi keuangan kami boleh dicukupi oleh karena Tuhan mendengar doa kami dan menyuruh untuk Ibu Magdalene memberikan berkat kepada kami. Lah itulah sebabnya Bapak Ibu, saya itu sungguh-sungguh bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya bersama Kakung waktu itu tetap akan mengikuti Tuhan di tempat ini sampai akhir hayat kami. Puji Tuhan, itu Bapak Ibu Saudara kesaksian kami. Haleluya. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu. Monggo. Atas Bu. Bu Ur bisa nambahin ya? Ada enggak tambahan? Jadi saya ingat gini. Ingat ceritanya Bu Ur, diceritani Pak Warjo sebelum meninggal. 1 hari sebelum meninggal deh Mbak. 1 hari sebelum meninggal Pak Warjo, atau hari Sabtu, atau pokoknya hanya beberapa hari sebelum Pak Warjo meninggal, dia bilang, Mbak Ur, tolong diceritain sama Bu Meg, jangan lupa. Katanya waktu itu tuh saya menanti-nanti, kok ini kok belum balik, pekerjaan saya nanti-nanti uang kok belum balik gitu. Gak ada uang. Tiba-tiba
siang-siang Ibu Mek ini naik brompit datang ke rumah. Cuman ngasih ini loh uang 10.000. 10.000 zaman itu bisa beli beras beberapa kilo, beli beberapa macam, saudara ya. Kok padahal kan besok Minggu bisa ketemu, kenapa harus Sabtu dia tuh jauh-jauh ke rumah saya, dan rumahnya kan cukup jauh dari sini ya. Nah itu saya nggak ngerti, saudara. Dan saya nggak ingat sama sekali. Ya. Tetapi Tuhan berkata lewat firman ini, sedekahmu dan doamu, banyak sedekahmu dan senantiasa doamu itu diterima oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Jadi saya sejak kecil itu sudah belajar memberi. Nggak ngerti saya Tuhan nuntun kayak apa. Tuhan nuntun kepada siapa yang butuh. Padahal saya zaman segitu, walah duit itu mami papi nggak ngasih uang. Mami papi itu nggak ngasih uang sangu sama saya. Sampai saya lulus kuliah nggak pernah. Iki lho nggo jajan kue nggo sangu, nggak pernah. Jadi makan pagi hari, kamu sekolah, pulang lapar, kamu makan di rumah. Nggak ada sangu. Nggak bisa beli es, nggak bisa jajan. Saya tuh sing tak pingin banget apa sih kok sandwich keras itu dalamnya ada pianya itu. Kompiang, wah nek ndelok kanca mangan kompiang. Gitu. Waduh, Mak. Pengen banget. Terus es ya. Tapi ya lumayan lah ya saudara, lumayan. Lumayannya gini, ada sing jajake. Beberapa cowok yang itu jajake. Tapi ya saya nggak mau ngambil kesempatan kan, karena saya nggak mau sama mereka. Jadi saya nggak mau, sesekali aja lah, boleh lah. Kalau pas bareng-bareng gitu, iya tak jajake bareng gelem. Tapi nek jajake dhewean berdua, no, saya nggak mau ya. Tapi itu jarang banget dan saya tidak mengharapkan mereka. Nah, jadi saya ada uang itu dari jemaat yang mengasihi saya. Jemaat yang nitipin uang kepada saya dan saya kembalikan kepada mereka. Dan saya bersyukur untuk itu, untuk apa yang Tuhan titipkan saya gandakan. Dan masih banyak cerita-cerita, tetapi ini yang balik kepada saya ceritanya Pak Warjo itu, dia bilang seumur hidup saya tidak pernah akan lupa. Waktu saya pelayanan ke sini kembali, saya didekati Ibu Warjo, salaman, lalu dia cerita, Ibu Mek dulu Ibu ngasih saya 10.000, saya nggak pernah lupa seumur hidup katanya. Kapan ya aku ngasih 10.000? Baru cerita lengkapnya itu sebelum Pak Warjo pergi. Oh, jadi ceritanya gitu. Pas ada kebutuhan dan Tuhan gerakan saya untuk pagi-pagi atau siang-siang saya belandang numpak brompit sengaja ngeitok gitu loh saudara. Ya, itu hanya starter awal. Nah, kalau saudara nggak harus kalau belum punya uang banyak, belum punya ini. Tetapi saudara tahu ada orang butuh, saudara datang memberi. Dan Tuhan akan memperhatikan saat saudara memberi apa? Banyak sedekah. Jadi berulang kali banyak sedekah dan diiringi dengan senantiasa berdoa. Ya, ini Cornelius saat dia melakukan banyak sedekah, maka Tuhan melawat dia, Tuhan ngutus hambanya, dan saudara ngerti, upahnya seluruh keluarganya diselamatkan. My goodness, diselamatkan masuk dalam surga kekekalan. Itu nggak main-main. Itu upah yang besar banget, walaupun tidak dikembalikan dalam bentuk sedekah lagi, tidak dalam bentuk uang. Ya, saya tidak menerima dari Pak Warjo.
10.000 dikali berapa tahun? Tidak, dan saya tidak mengharapkan sama sekali. Tetapi saya menuai jiwa-jiwa. Saya mendapatkan berkat dari sumber-sumber yang lain. Kalau kita berani memberi banyak sedekah, kita senantiasa berdoa, maka Tuhan akan memberkati kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Bahkan keselamatan. Jadi Tuhan ini mengingat pemberian, saudara. Dan di sorga apa katanya? Bahannya datang, bahannya datang. Itu adalah bahan buat rumah saudara sendiri. Saya ceritain lagi, mungkin saudara udah lupa. Udah lama banget saya cerita ini. Ada seorang bos, dia bos kontraktor yang sangat besar. Lalu dia punya 3 karyawan yang sudah umur hampir pensiun. Dan dia berkata kepada ketiga karyawannya ini, orang-orang kepercayaannya ini. Dia bilang, guys, sini kumpul dulu. Iya bos, sebelum kalian pensiun, saya mau agar kalian membangun rumah yang terbaik. Nanti bahannya minta dari saya, uangnya minta dari saya. Tapi kalian desain yang terbaik, kalian mikir yang terbaik, kalian cari tempat yang terbaik. Mereka bilang, siap bos. Tunjukkan karya terbaik kalian sebelum kalian pensiun, katanya. Maka mulailah mereka merencanakan untuk membangun. Dan yang satu berkata, wow, aku ini sudah diberkati oleh bos aku. Maka aku akan membangunkan dia villa di atas puncak gunung. Supaya dia bisa enjoy, menikmati hari tuanya nanti. Dengan bahan terbaik, dengan marmer termahal, dengan semua desain yang terindah yang belum pernah saya desain sebelumnya. Maka dia lakukan itu. Yang kedua, dia berpikir, wah, aku ya terima kasih sama bos aku. Karena melalui bos ini saya mendapatkan penghidupan. Istri, anak-anak saya terjamin, saya hidup nyaman. Sebentar lagi saya akan pensiun. Ya udah, aku mikir kayaknya aku akan berikan dia perkantoran aja, supaya nanti kalau disewakan, maka dia menerima uang kembalian yang sangat besar. Perkantoran di daerah elit yang mahal-mahal. Aku akan bikin yang bagus, maka dia bikin. Yang ketiga berpikir, wong aku habis ini udah mau pensiun. Ngapain aku repot-repot? Udah cepet aja. Aku bikin kayak perumahan-perumahan lah, cuman berapa gelintir. Nyarinya nggak usah yang sulit-sulit. Lahannya juga yang gampang aja, yang murah. Ya walaupun daerah mungkin banjir ya nggak apa-apa lah, banjir kan belum tentu setahun sekali katanya. Dan kemudian mereka mulai membangun, dan setelah ditentukan harinya selesai, maka berkumpullah mereka menghadap bos. Dan mereka bawa kunci masing-masing kepada bos ini. Bos, aku sudah menyelesaikan ini. Bos, aku sudah menyelesaikan ini. Aku menyelesaikan ini. Oh, di mana? Di sini. Fotonya semua, gambarnya diserahkan. Lalu bosnya berkata, terima kasih kalian sudah melakukan apa yang terbaik untuk kalian sendiri. Maksudnya apa, bos? Ini saya mau berikan buat kalian masing-masing. Saya mau berikan ini, kembalikan buat kalian. Waduh, yang ketiga tepuk jidat. Oh no. Tahu gitu, aku minta bos ini tempat yang terbaik, lahan yang terbaik, tanah yang terbesar, malah. Ya. Untuk bos, dia pikir, perumahan kecil-kecilan, elek-elekan, desainnya genang cepet, gen aku nggak rekoso.
tapi ternyata untuk dirinya sendiri. Saudara, apa yang kita lakukan itu kembali untuk diri kita sendiri. Jangan hitungan sama Tuhan. Jangan hitungan. Ya. Kita harus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Saudara, coba pikir apa yang saya lakukan bersama dengan saudara ini. Yang terbaik. Milih yang terbaik. Apapun yang terbaik. Tuhan itu layak diberi yang terbaik. Kita melayani Tuhan yang luar biasa, yang layak untuk ditinggikan, diberi penghormatan. Melayani yang terbaik, gak ecek-ecek. Memberikan yang terbaik. Saya mengucap syukur saudara belajar, ya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba mengucap syukur karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Yang mengajarkan kami jalan-jalan ilahi, jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan sorga. Yang bagi kami manusia dunia kami pakai kalkulator, tetapi bagi Tuhan, Tuhan ingin melihat pemberian pemborosan. Tuhan ingin melihat pemberian pengorbanan. Seperti anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya. Yang dia berpikir mungkin dia tidak bisa lagi makan, tetapi tidak apa-apa, dia memberikan untuk Tuhannya. Seperti orang-orang ini yang memberikan yang terbaik untuk bos di dunia, dan nyatanya semuanya dikembalikan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberianmu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Terima kasih Tuhan, saat kami memberi, kami tahu kami diuntungkan. Dan jemaat di sini akan diberkati dengan luar biasa karena mereka akan banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak berkorban, dan senantiasa berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meteraikan firman ini supaya dia menjadi firman dan benih yang hidup bertumbuh di dalam manusia batinia rohaniah mereka. Dalam nama Yesus yang diberkati semua teriak. Tuhan Yesus berkati.